dibentak, diomelin. Sementara ibu tempat berlindung. Kalau ibunya galak kayak Anda, tabarakallah. Bagaimana kalau anak jadi lebih sayang kepada pembantu? Kita lanjut lagi, siapa mau nanya? Sebelah sini silakan. Konyeng. Yang mana tadi? Ini silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nining Hidayatun dari Majelis Taklim Al-Falah, Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Oke Nining. Saya mau tanya Ma, Oke. suatu hari anak saya itu melakukan kesalahan. Dia nakal dan saya nasihati itu dia tidak mau mendengarkan. Sehingga saya terbawa emosi, saya pukul dia dan saya cubit dia. Dia sampai menangis. Sebentar Tun, saya tanya. Umur berapa anak Anda, cewek apa cowok? Cowok. Umur 5 tahun Mama. Oke, terus? Pertanyaan saya, apakah tindakan saya tadi termasuk KDRT terhadap Betul. anak saya? Dan apakah itu termasuk dosa yang besar? Rasul mengajarkan, kalau kalian punya anak dia berlaku nakal, dibentak salah. Apalagi dicubit, dosa besar Anda. Kemana hati nurani Anda? Anak kecil itu tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau dia nakal, nasihati dengan baik-baik, rangkul, kecup dia, biar merasa terlindungi. Itu yang benar, salah Anda. Contoh, ada seorang ibu datang bertamu ke Rasulullah, dia bawa anak. Langsung Rasul gendong. Lagi di pangkuan Rasul tuh anak pipis. Dulu kan belum ada pampers ya. Pipis dia. Sama ibunya diambil, dikagetin gitu. Nggak boleh. Ini merusak mental anak. Biarkan itu mah biasa. Tinggal bekas pipisnya diguyur doang. Itu yang Rasul ajarkan. Kalau pipis bisa diguyur, tapi mental anak sulit dikendalikan. Siapapun Anda. Anak tidak boleh disakiti. Tidak boleh dilukai, dibentak, diomelin. Sementara ibu tempat berlindung. Kalau ibunya galak kayak Anda, tabarakallah. Bagaimana kalau anak jadi lebih sayang kepada pembantu? Lebih sayang dengan tetangga? Kalau dia keluar pergi dengan orang baik tidak masalah. Jaga, jangan Anda melakukan itu lagi. Tidak boleh. Tapi mak katanya kalau salah harus dipukul, itu pukul gimana? Kalau anak umur 7 tahun suruh sholat, paksa. 10 tahun belum sholat, dipukul. Memukulnya itu Rasul mengajarkan dengan siwak. Ya kan dicubit, gue yakin dari badan dia aja pasti kencing. Kasihan tuh Cubitan anak. Kemana dia berlindung? Oh dipukul tuh pakai kayu sekedar siwak gitu, kayak buat gigi itu? Atau nggak sakit itu Pak? Makanya hanya mendidik bahwa kamu wajib ibadah. Wajib sholat. Gitu ya. Tapi yang jelas secara verbal pun omongan itu juga kekerasan. Masya Allah Pan. Dikatakan. Yang namanya lidah seperti pedang. Kalau kalian tidak menjaganya bisa mengiris diri sendiri. Makanya hati-hati dengan lidah. Sampai diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalian wajib menjaga lidah kalian. Kenapa? Kalau orang terluka dengan pedang gampang mengobati. Terluka dengan lidah sampai kapanpun tidak akan lupa. Sakit hati. Tapi bedanya kalau KDRT dipukul bisa dipisum. Bekasnya biru atau luka. Tapi dengan mulut tidak bisa dipisum. Cuman sakitnya menghujam dalam dada. Bisa sampai kiamat tidak akan lupa. Oke. Dan masa KDRT itu tidak hanya suami dan istri, kepada anak pun bisa kepada KDRT. anak pun bahkan kepada pembantu yang ada serumah dengan kita itu sama KDRT. Oke. Jangan Anda mengira hanya suami, istri, anak-anak. Pembantu pun merupakan bagian keluarga kita. Oke. Sip. Kalau sudah terjadi minta maaf kepada anak. Betul. Perbaiki lagi mentalnya, rasanya Iya, juga rangkul dia, kasihan. Terima kasih Mama atas solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi, siapa mau nanya? Silakan. Mangga. Mangga. Wih alisnya.
Emang gede lepan alisnya. Kayak itu stang motor. Kayak stang RE King. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mama yuk. Ayo. Nama saya Resti Dwi Jayanti dari Majelis Taklim Al Karomah Pamijahan Tasikmalaya. Mangga. Teman saya disangka selingkuhnya sama suaminya. Ya. Suatu hari teman saya sedang berkumpul dengan temannya. Tiba-tiba suaminya datang, langsung ditampar. Saya tanya dengan temannya cowok apa cewek lagi kumpulnya? Cowok cewek. Barengan. Lagi banyak orang. Langsung ditampar depan Langsung orang-orang. ditampar hingga nggak bisa ngomong gitu ya. Terus dibawa ke puskesmas lalu nyuruh lapor ke Kapolsek. Pertanyaan saya, apakah istrinya udah bisa menggugat cerai? Terus istrinya sekarang trauma. Bagaimana cara menghilangkan rasa trauma? Saya tanya dulu. Istrinya ngapain ngumpul sama cowok cewek di tempat lain tanpa izin suami? Bukan di tempat lain, di rumahnya. Di rumah siapa? Di rumahnya dia. Oke. Apakah ketika temennya ngumpul di rumah dia, minta izin nggak sama suaminya? Minta izin sama suaminya, jawab. Ini menentukan. Emang kalau ada tamu kita harus ada izin? Wajib izin dari suami. Kewajiban istri kepada suami 5. Yang kelima, seorang istri tidak boleh memasukin orang ke dalam rumah, apalagi laki-laki. Tapi ada laki-laki, ada perempuan juga, mah. Betul. ada saksi. Tapi itu kan rumah berdua. Lu gak bisa bela diri. Oke. Tapi ini mah kayaknya laki-lakinya emang udah kesel duluan. Walau bagaimanapun juga, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Oke. Boleh jadi istrinya memang pergaulannya kesana kemari tanpa izin suaminya, termasuk bertemu dengan laki-laki. Tidak bisa langsung menyalahkan suaminya. Tapi nampar depan orang gitu mau dar. Saking udah jengkelnya, dinasehatin berkali-kali. Oke, tapi ini ada tuduhan istri selingkuh sebelumnya katanya. Punten, yang namanya selingkuh tidak harus melakukan hubungan badan. Selingkuh hati. Itu buktinya masih bergaul dengan cowok, dibawa ke rumah dia tanpa ngomong sama suami. Emang gak boleh ya? Tidak boleh. Itu aturan hadis Nabi mengatakan. 5 kewajiban istri buat para suami, hak para suami. Yang kelima, seorang istri tidak boleh masukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suami. Apalagi dia laki-laki. Oke. Sip, kalau begitu. Maksudnya kita jaga kehormatan ini. Nah, kalau ini minta cerai gimana? Silahkan. Kalau Anda meminta cerai. Cuman kalau suami tidak bersalah. Istri minta cerai, jangan harap masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan. Oke. Kecuali kalau memang suaminya melakukan kesalahan. Makanya SP pun ada 3 Pan. 1, 2, 3. Baru dikeluarin. Oke, ini katanya suaminya. Kan tadi kan dia bilang. Udah dibilang selingkuh. Disangka selingkuh. Tapi kenapa itu bini tidak buktikan kalau dia tidak selingkuh? Justru ngundang laki-laki ke rumah, itu salah dia. Oke, akhirnya iya. Coba Ipan, kalau bini lo, teman-temannya datang ke rumah termasuk cowok-cowok. Terima nggak lu udah berkali-kali nyangka? Saya yang tidak pulang, Mama. Parah. Oke, waktu habis mah. Sudah cukup. Tidak bisa Anda, gue yakin dia nyari pembelaan. Kagak gue belain kalau salah mah. Walaupun perempuan, salah kok. Sekarang laki-lakinya hilang, pergi. Iya, karena udah jengkel, bininya nggak bisa diatur. Oke. Gitu. Ya. Harusnya istrinya kalau emang tidak suka ada masalah apa, gugat cerai sama suami. Oke. Boleh. Dan kalau tidak melakukan, buktikan kalau dia tidak. Buktikan, saya tidak melakukannya kok. Ya. Mana buktinya Anda bilang saya selingkuh? Cuman kalau saya mah emang tuh bini bandel juga sih. Temen-temen yang ngumpul di rumah dia sama cowok-cowok udah tahu laki lu marah. Sabar. Bukan begitu, gue belain yang bener, Pan. Iya. Waktu Walaupun habis. Oh, udah ya. Udah. Bukan soal sabar, habis waktu. Iya. Sudah cukup. Sekali lagi saya katakan, perempuan jaga diri, jaga kehormatan kita. Jangan sembarangan masuk ke dalam rumah, apalagi laki-laki yang tidak suami suka. Siap, itu pelajarannya, Ma, Itu ya. pelajaran. Oke. Karena dosa. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah alis saya bahas sama Mama.
Nuhun ya, terima kasih ya. Jadi Oke Mama. Joris atuh. Sebelum pisah boleh kita minta doa Mah untuk kita semuanya. Silakan Mama. Yuk, kita angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita.